Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bagaimana kabarnya? Mister Harap kalian dalam keadaan yang sehat. Oke, kembali lagi pada pelajaran tematik. Hari ini kita akan belajar tentang subtema 3, pembelajaran 1 dan 2. Tapi sebelum mulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Indonesia merupakan negara yang beragam. Tuhan telah menciptakan manusia berbeda dan beragam. Perbedaan itulah adalah anugerah yang harus kita syukuri. Kita harus senantiasa bersyukur dengan keragaman, karena dengan keberagaman, kita menjadi bangsa yang besar. Persatuan dan kesatuan di sebuah negara yang beragam dapat diciptakan dalam wujud perilaku toleran terhadap keberagaman tersebut. Sikap toleran berarti menahan diri, bersikap sabar, memberikan kesempatan kepada orang lain untuk berpendapat, dan juga berhati lapang terhadap orang yang memiliki pendapat yang berbeda. Toleransi didasarkan sikap hormat terhadap martabat manusia, apapun agama, suku, golongan, ideologi, atau pandangannya. Sikap toleransi harus muncul dalam masyarakat yang beragam atau plural. Contoh bentuk toleransi yang terlihat jelas di Indonesia adalah toleransi antara umat beragama. Jika dibandingkan negara lain, Indonesia merupakan negara yang sangat menghormati keragaman agama. Seluruh umat beragama mendapatkan hak yang sama dalam meyakini agamanya dan beribadah sesuai agamanya. Kerukunan antar umat beragama inilah yang harus kita syukuri. Nah, ungkapan rasa syukur dapat kita lakukan dengan mengembangkan dan menerapkan sikap toleransi dalam kehidupan sehari-hari dan selalu menjaga kerukunan bangsa. Nah, itu dia merupakan toleransi dalam keberagamaan. Oke, ketika kalian mendengar Mister, tadi ada beberapa kosakata yang sulit. Seperti ada toleransi, ideologi, plural, aplikasi, dan juga martabat. Seperti pada buku tematik halaman 99. Mari kita cari tahu arti kata-kata sulit tersebut. Yang pertama tadi ada toleransi, yang berarti sikap menghargai. Kemudian ada ideologi, yang berarti cara berpikir. Yang ketiga ada plural, yang memiliki arti lebih dari satu. Kemudian ada aplikasi, yang artinya adalah penerapan. Yang terakhir adalah martabat, yang memiliki arti harga diri. Oke, pada subtema sebelumnya kita sudah belajar tentang apa itu gaya, yang dimana dalam kehidupan sehari-hari banyak sekali kegiatan yang memanfaatkan gaya. Contohnya pada gambar ini, ya ini dia gambarnya. Jadi pada gambar pertama ini, gaya apa yang dimanfaatkan? Ya, betul sekali. Jadi pada gambar pertama ini, gaya yang dimanfaatkan adalah gaya magnet. Kenapa kok bisa gaya magnet sih? Karena pada gambar pertama bisa kita lihat bahwa ada benda-benda yang terbuat dari logam yang ditarik oleh magnet. Seperti itu. Kemudian, misal ada gambar yang kedua. Ini dia gambarnya. Jadi pada gambar ini, gaya apa yang dimanfaatkan? Jadi gaya yang dimanfaatkan pada gambar kedua adalah gaya gravitasi. Karena bisa kita lihat pada gambar kedua bahwa di situ terdapat seseorang yang menggunakan parasut dan kemudian orang ini bergerak jatuh menuju ke bumi.
Nah, itu dia, sebenarnya dalam kehidupan sehari-hari sebenarnya kita banyak sekali melakukan kegiatan yang memanfaatkan gaya. Sebagai salah satu contohnya yaitu gaya magnet tadi yang sudah ada di gambar, dan juga ada gaya gravitasi. Tapi untuk gaya magnet dan juga gaya gravitasi nggak cuma itu saja, pemanfaatannya masih banyak sekali selain itu. Sebagai contoh, gaya magnet banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Gaya magnet digunakan pada berbagai macam alat, mulai dari alat sederhana hingga alat yang rumit. Sebagai contoh seperti ini, pada ujung gunting untuk memudahkan mengambil jarum jahit. Kemudian juga ada kompas sebagai petunjuk arah utara dan selatan, yang dimana itu menggunakan gaya tarik magnet. Selain gaya magnet, tadi ada gaya gravitasi, yang dimana gaya gravitasi bumi sering disebut juga gaya tarik bumi. Jadi gaya gravitasi bumi ini dimanfaatkan dalam olahraga terjun payung dan terbang layang. Itu dia merupakan manfaat dari gaya magnet dan juga gaya gravitasi. Oke, kalau gitu, karena tadi kita udah belajar tentang manfaatnya, untuk sekarang kita akan mengidentifikasi peristiwa atau kegiatan-kegiatan apa yang berkaitan dengan gaya magnet atau gaya gravitasi, seperti pada buku tematik halaman 104. Oke, untuk peristiwa yang pertama itu ada daun jatuh berguguran ke tanah. Ini merupakan peristiwa gaya gravitasi. Kemudian ada peristiwa yang kedua, ada peniti dapat menempel pada ujung gunting. Ini merupakan pengaruh dari gaya magnet. Yang ketiga, ada pintu lemari es dapat tertutup rapat. Ini merupakan pengaruh dari gaya magnet, karena di pintu lemari es kan terdapat magnet. Lanjut, yang keempat, ada energi listrik berubah menjadi energi bunyi pada alat speaker. Ini merupakan pengaruh gaya magnet, karena di speaker terdapat magnet. Kemudian yang kelima, ada menaiki tangga terasa berat. Ini merupakan pengaruh gaya gravitasi, karena gaya gravitasi lah yang membuat kita terasa berat menaiki tangga. Kemudian yang keenam, ada parasut jatuh ke bumi dengan lambat. Parasut jatuh ke bumi dengan lambat ini merupakan pengaruh dari gaya gravitasi. Yang nomor 7, ada sekrup dapat menempel pada ujung obeng. Ini merupakan pengaruh apa? Betul sekali, pengaruh gaya magnet. Kemudian nomor 8, ada air selalu mengalir ke tempat yang rendah. Artinya air turun menuju ke bumi. Ini merupakan pengaruh gaya gravitasi. Kemudian yang nomor 9, ada kompas dapat menunjukkan arah mata angin. Ini merupakan pengaruh gaya magnet. Jadi ujung-ujung kompas itu menunjukkan arah utara dan juga arah selatan. Kemudian yang nomor 10, ini mudah sekali peristiwanya, yaitu ada peristiwa semua benda yang dilempar ke atas akan jatuh ke bawah. Ini pengaruh gaya apa ya? Betul sekali, gaya gravitasi. Nah, itu dia. Jadi tadi kita sebelumnya telah membahas tentang toleransi, yang dimana Indonesia ini memiliki banyak sekali keragaman yang ada di Indonesia. Maka keragaman itulah yang harus kita satukan agar terlihat lebih menarik. Seperti kerajinan kolase yang menyatukan berbagai bahan benda menjadi satu karya seni yang indah. Kita seringkali melihat keberadaan barang-barang bekas seperti majalah lama, koran bekas, pakaian, kardus, kaleng, plastik, dan juga dedaunan kering yang sering mengganggu kebersihan rumah. Namun, dengan ide-ide kreatif, barang bekas tersebut dapat diubah menjadi berbagai kreasi kolase yang unik dan tidak ada duanya. Kolase adalah suatu teknik seni menempel berbagai macam bahan seperti kertas,
kain, kayu, dan daun kering yang ditempelkan pada permukaan kertas yang menggunakan lem. Nah, pemanfaatan barang bekas dengan teknik kolase akan mengubah tampilan barang-barang bekas tersebut menjadi benda baru yang memikat. Sebelumnya kita sudah belajar tentang kolase, tapi tidak cuma kolase, kita juga pernah belajar tentang montase dan juga mozaik. Oke, kalau sekarang kita akan mengulang kembali apa itu kolase, montase, dan juga mozaik. Jadi, kalau untuk kolase merupakan karya seni menempel dengan menggunakan berbagai macam bahan seperti kertas, kain, kayu, dan juga daun kering yang ditempel pada kertas dengan lem. Kemudian ada montase. Montase adalah karya seni menempel dengan memadukan beberapa gambar yang sudah jadi dari majalah, buku, atau koran ke dalam satu lembar kertas yang memiliki cerita berbeda dengan gambar aslinya. Kemudian yang ketiga ada mozaik. Mozaik adalah karya seni menempel dengan menggunakan satu jenis bahan, bisa kaca, batu, atau kertas yang sengaja dipotong-potong. Kemudian potongan tersebut disusun dan ditempatkan di atas bidang datar menjadi gambar tertentu. Oke, biar nggak bingung, biar Mister berikan beberapa contoh gambarnya. Nah, ini dia. Kalau pada dua gambar ini merupakan contoh gambar apa? Apakah ini termasuk kolase, montase, atau mozaik? Oke, jadi pada gambar ini merupakan contoh dari karya seni kolase, yang dimana pada gambar ini terdapat berbagai macam jenis bahan yang digunakan. Oke, gambar selanjutnya. Oke, ini dia. Jadi kalau untuk gambar yang kedua ini merupakan yang termasuk karya seni apa? Pintar. Gambar kedua ini merupakan karya seni montase, yang dimana pada dua gambar ini memadukan beberapa gambar yang sudah jadi dari majalah, buku, atau koran ke dalam satu bidang. Dan yang terakhir, nah ini, kalau gambar ketiga ini merupakan karya seni apa ya? Ya, pintar sekali. Jadi gambar ketiga ini merupakan termasuk karya seni mozaik, yang dimana karya seni ini menggunakan satu jenis bahan yang sengaja dipotong kemudian ditempel dalam sebuah bidang. Jadi jenisnya satu jenis saja kalau untuk mozaik. Nah, pada awal pembelajaran tadi kita telah belajar tentang manfaat gaya magnet dan juga gaya gravitasi. Nah, untuk sekarang kita akan belajar tentang manfaat dari gaya gesek dalam kehidupan sehari-hari. Kira-kira apa ya manfaatnya? Mari kita cari tahu. Tanpa kita sadari, gaya gesek telah memberikan banyak sekali manfaat dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi manfaat gaya gesek dalam kehidupan sehari-hari misalnya sebagai berikut ini. Yang pertama ada gaya gesek pada biola yang menyebabkan bunyi yang merdu. Kemudian ada alas kaki sepatu dan juga sandal yang dibuat bergulir menggunakan bahan karet agar kita tidak mudah terpleset di lantai yang licin. Kemudian ada gaya gesek antara gergaji dan juga kayu saat memotong kayu. Nah, itu merupakan gaya gesek. Nah, ternyata selain memberikan manfaat, gaya gesek juga dapat merugikan. Misalnya, gaya gesek yang terlalu besar pada mesin motor dapat mempercepat kerusakan motor. Oleh karena itu, agar gaya gesek tidak merugikan, maka gaya gesek pada suatu benda dapat diperbesar dan juga diperkecil. Gimana ya caranya ya? Nah, berikut ini adalah beberapa cara yang dapat dilakukan untuk memperkecil dan juga memperbesar gaya gesek. Kita mulai dari cara memperkecil gaya gesek.
Cara memperkecil gaya gesek yang pertama adalah dengan cara memakai pelumas. Pelumas dapat mengurangi gesekan yang terjadi pada mesin sehingga mesin tidak cepat rusak. Kemudian yang kedua adalah memperkecil luas permukaan. Gaya gesek dapat diperkecil dengan memperkecil luas permukaan benda. Yang ketiga adalah memberi roda pada benda. Pemberian roda pada bidang sentuh merupakan salah satu upaya untuk memperkecil permukaan yang bersentuhan sehingga gaya gesek yang terjadi dapat diperkecil. Yang keempat, memperhalus permukaan benda. Permukaan yang halus membuat benda lebih mudah bergerak. Misalnya, jalan beraspal bertujuan untuk memperkecil gesekan antara ban kendaraan dan jalan sehingga kendaraan lebih mudah untuk meluncur. Nah, kalau sekarang adalah cara memperbesar gaya gesek. Yang pertama adalah membuat alur dan corak kasar pada permukaan benda. Seperti yang bisa kita lihat pada ban mobil dan juga bagian bawah sepatu yang mempunyai alur dan juga corak yang bertujuan untuk meningkatkan daya cengkram sehingga tidak mudah tergelincir meskipun jalan basah dan juga licin. Yang kedua adalah melapisi permukaan benda dengan karet. Karet merupakan bahan yang bersifat kesat dan tahan air sehingga karet dapat memperbesar gaya gesek. Beberapa benda yang dilapisi karet untuk memperbesar gaya gesek diantaranya sol sepatu, ban kendaraan bermotor, dan juga ban sepeda. Kemudian yang ketiga ada memperluas bidang permukaan. Jadi benda yang bidang permukaannya luas memiliki gaya gesek terhadap udara lebih besar daripada benda yang bidang permukaannya sempit. Misalnya olahraga terjun payung memanfaatkan lebar parasut untuk memperlambat gerak jatuh. Nah, itu dia merupakan cara kita untuk memperkecil dan juga memperbesar gaya gesek. Oke, selanjutnya Mister akan berikan contoh peristiwa yang bertujuan untuk memperbesar gaya gesek atau memperkecil gaya gesek seperti pada buku tematik halaman 112. Oke, peristiwa yang pertama yaitu memberi tepung pada permainan karambol. Nah, ini termasuk peristiwa apa ya? Jadi memberi tepung pada permainan karambol ini termasuk dalam peristiwa memperkecil gaya gesek. Yang kedua ada memperlebar kain parasut. Ini merupakan cara untuk memperbesar gaya gesek. Lanjut ke yang ketiga ada mengoles oli pada mesin motor. Ini merupakan peristiwa memperkecil gaya gesek. Yang keempat, bentuk ikan yang runcing seperti torpedo. Bentuk ikan yang runcing. Jadi ini termasuk peristiwa memperkecil gaya gesek karena luasnya yang kecil. Kemudian yang nomor 5 ada bentuk berpaku-paku pada sepatu sepak bola. Ini termasuk peristiwa untuk memperbesar gaya gesek agar cengkramannya kuat pada sepatu sepak bola. Kemudian yang nomor 6, memakai pelumas pada rantai sepeda. Ini merupakan peristiwa memperkecil gaya gesek. Yang ketujuh, roda pada sepatu roda. Roda pada sepatu roda. Ini termasuk peristiwa memperkecil gaya gesek. 8. Memberi lapisan sol pada sepatu olahraga. Ini termasuk peristiwa memperbesar gaya gesek agar sepatu olahraga memiliki cengkraman yang lebih kuat agar tidak mudah licin. Yang nomor 9 ada haluan kapal berbentuk meruncing. Nah, ini merupakan peristiwa memperkecil gaya gesek. Yang ke-10 ada sayap pesawat berbentuk lebar dan pipih. Lebar dan pipih. Nah, ini merupakan peristiwa untuk memperkecil gaya gesek.
Oke, itu dia materi tematik kita pada hari ini. Saya Hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.